والصلاة والسلام على رسول الله بعد. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamar. Takutlah kalian terhadap siksa neraka walaupun sekedar bersedekah dengan separuh kurma. Syikin itu separuh, jadi kurma satu masih dibelah dua. Jadi sesedikit apapun sedekah, bersedekahlah. Faman lam yajid, bahkan kalau tidak dapat kita bersedekah dengan materi sedikit apapun misalkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka gunakan kalimat thayyibah. Ucapan yang baik itu juga termasuk sedekah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilal jannah. Ketika ahli surga sudah di surga, ketika ahli neraka sudah di neraka, ji abil maut. Kematian itu didatangkan, ya, makhluk yang bernama kematian itu didatangkan. Kemudian yuj'ala bainal jannah wan nar, didatangkan di antara surga dan neraka, summa yuzbah, kemudian disembelih. Kematian itu makhluk. Jadi kematian itu adalah makhluk yang diciptakan, dan kematian sendiri akan mengalami kematian nanti di akhirat. Setelah itu tidak ada kematian lagi. Setelah kematian itu dimatikan. Tsumma yunadi munadin ya ahlal jannah la maut. Wahai ahli surga, tidak ada lagi mati. Ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Fa yazdadu ahlul jannah faraha ila farahin. Maka ahli surga, penduduk surga berbahagia di atas kebahagiaan yang ada, senang di atas kesenangan yang ada. Terus semakin senang, semakin bahagia. Wa yazdadu ahlun nar husnan ila husni. Sebaliknya, penduduk neraka itu semakin sedih di atas kesedihan yang ada. Terus semakin sedih, enggak ada selesainya. Kadang kematian itu kan menjadi akhir dari sebuah siksa. Ya, jadi kematian sendiri menjadi nikmat. Ya. Maka kita ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, karena nikmat. Tidur itu adalah nikmat bagi kehidupan dunia. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka yaqul ya ahli jannah. Sesungguhnya Allah memanggil ahli surga, penduduk surga di surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, yaqulun labbaika rabbana. Ya, langsung menjawab labbaik wa sa'daik. Fa yaqul azza wa jalla hal raditum, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan? Fayaqulu wa ma la nardo, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Pasti kami ridho. Wa qad a'taitana ma lam yu'ti ahadan min khalqik, sungguh engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada satu makhluk pun, yang lebih istimewa. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala ana utikum afdhala min dzalik. Allah berfirman lagi, aku beri kepada kalian apa yang masih lebih baik daripada tadi itu. Jadi pemberian di atas pemberian, nikmat di atas kenikmatan, tidak ada endingnya, semakin nikmat. Qalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Sampai heran ahli surga itu, kenikmatan apa lagi yang bisa kami rasakan di atas kenikmatan yang sudah ada itu ya Allah. Yaqul azza wa jalla uhilla lakum ridwan. Ini kenikmatan yang terpuncak adalah mendapatkan keridhaan Allah. Fala askhutu alaikum ba'dahu ahada. Aku tidak murkai kalian selamanya, setelahnya selamanya. Itu puncak kebahagiaan. Ada orang dikasih tapi tidak, kan ada ya orang dikasih tapi tidak menunjukkan rasa bahagia orang yang memberi itu. Tidak puas. Tapi Allah memberi juga memberikan kepuasan. Ya.
An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah yusammunal jahannamiyun. Sungguh sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW ada yang terlanjur menjadi ahli neraka, mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka masuk surga. Mereka itulah yang dinamakan orang ahli jahanam. Jadi neraka jahanam itu neraka yang diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad yang terpaksa harus dicuci dulu di neraka, mendapatkan syafaat, kemudian diangkat, kemudian masuk surga. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafaatika yaumil qiyamah. Rasulullah ditanya, siapa di antara manusia yang paling merasa bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat kelak? Rasulullah pun menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, ya orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang maqala la ilaha illallah khalisan min qabli nafsi. Orang yang mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah yang murni, yang ikhlas, murni dari lubuk hatinya. Lanjut, saya percepat ya. An Abdurrahman bin Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab baru ya. Rasulullah memberi nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah, salah satu sahabat Nabi yang istimewa. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Ini hakikatnya Rasulullah memberi nasihat kepada Abdurrahman, lafadznya, tapi sesungguhnya juga memberi nasihat kepada kita selaku umatnya semua. Cuma karena khitabnya itu yang dihadapi oleh Rasulullah Abdurrahman, ya bunyi, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, kamu jangan ambisi dengan kekuasaan. Dalil ini enggak cocok sama caleg-caleg. La tas'alil imarah, jangan ambisi kekuasaan, jangan rebut kekuasaan, jangan berebut. Fa innaka in utitaha, sungguh kalau kamu punya ambisi untuk merebut kekuasaan, kemudian kekuasaan itu diberikan kepadamu, an mas'alatin, terhadap suatu masalah urusan apapun, wukil ta'ilaiha, diserahkan segalanya, dipasrahkan kepadamu. Jadi menjadi beban yang berat, yang menjadi penyesalan kita nanti di akhir kiamat. Wa in utita min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi ini sebaliknya, ketika kita mendapatkan amanah kekuasaan tanpa kita berambisi berebut terhadap kekuasaan itu, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong terhadapnya. Jadi ada dua pantangan. Ya, menurut saya tidak sampai haram sih. Ya. Satu pantangan kita ambisi kekuasaan, tapi juga kita pantangan ketika ada amanah yang diberikan pada kita untuk menolak, karena itu sudah takaran kemampuan kita untuk bisa menanggung amanah itu. Wa in ta'alaiha, kita akan ditolong dengan amanah yang diberikan kepada kita, tanpa ambisi, tanpa berebut, tanpa sikut kanan sikut kiri, dan tanpa harus mengeluarkan anggaran tongkat, kan masdur tongkat setong seket. Ya sebentar lagi 2024 itu banyak tongkat itu. Wa idza halafta ala yamin fa ra'aita ghairaha khairan minha fakaffir min. Saya lanjutkan menyebutkan, menyetir ayat wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa taduqu su'a bima saddaqtum an sabilillah wa lakum adzabun. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan sumpah itu untuk menghalangi kamu untuk bisa berbuat baik, untuk berbuat ketakwaan dan wa tuslihu, berislah kepada manusia. Ini sempat menjadi teguran kepada Sayyidina Abu Bakar ketika terjadi hadisul ifk. Ya, ketika badai fitnah yang menyerang rumah tangga Nabi dengan Aisyah, itu ternyata yang menghembuskan isu itu
dari orang dalam. Orang dalam ini dari apa? Orang dalam pembantunya lah gampangannya, yang sehari-harinya dinafkahi, diberi santunan oleh Abu Bakar. Sehingga dari saking pegelnya Abu Bakar, orang sabarnya orang pada, beliau mengucap, demi Allah, mulai saat ini aku gak mau kasih kamu belanja lagi. Ditegur oleh Allah, jangan gitu. Bedakan urusan antara sumber fitnah dengan bagaimana kita terus menyumberkan kebaikan. Sumber fitnah dari orang itu, tapi orang itu bergantung kepada kita. Ya kita santuni, marahi silahkan, tapi tetap di nafni, tetap disantuni. Ditegur oleh Allah. Nambah satu lagi, kalau Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Abdulul kalam, sebaik-baik kalimat, sebaik-baik kalimat yang dibaca arbaun, ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang dinamakan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat. Bacaan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. La subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.